Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, pembahasan kita kali ini yaitunya prasangka baik yang tidak baik. Ada prasangka baik, kita berprasangka baik, tapi itu sebenarnya tidak baik. Prasangka baik yang tidak baik yang pertama yaitu iman dan Islam pengakuan diterima atau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang mengaku beriman, ada orang yang mengaku Islam, lalu dia yakin Islam dan imannya itu diterima begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prasangka baik yang tidak baik. Kenapa? Karena iman, ya, Islam itu bukan cuma sekedar pengakuan, ya, tapi harus dibuktikan. Islam itu apa? Apakah Islam itu hanya sekedar agama yang menunjukkan bahwa itu identitas? Islam itu bukan hanya identitas agama. Islam itu adalah tatanan hidup, aturan hidup. Orang yang Islam adalah orang yang menjadikan Al-Quran menjadi aturan hidupnya. Orang yang menyerahkan pengaturan hidupnya kepada Allah SWT. Itu baru dikatakan orang Islam. Islam itu berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu, aslim, islaman. Islam artinya penyerahan, ya, artinya menyerah. Orang Islam atau orang Muslim adalah orang yang menyerah kepada aturan Allah. Jadi orang Islam, orang yang menyerah kepada aturan Allah, orang yang menyerahkan dirinya untuk diatur oleh Allah SWT. Itu baru orang Islam. Kita belum masuk pembahasan iman. Islam, orang yang menyerah kepada aturan Allah. Lalu sekarang ada orang yang mengaku Islam, mengaku agamanya Islam, mengaku dia seorang Muslim, seorang yang menyerahkan diri pengaturannya kepada Allah SWT, tapi anti syariat, ya. Jadi gak nyambung. Dipertanyakan Islamnya itu. Katanya Islam, katanya menyerah, tapi gak mau ikut, gitu. Katanya menyerah, tapi gak mau ikut perintah. Sama seperti orang cinta. Ada orang mengaku Islam tapi anti dengan syariat. Kayaknya orang itu sendiri tidak paham apa itu Islam. Mungkin dia mengira Islam itu hanya sekedar label atau identitas. Islam bukan hanya label, bukan sekedar identitas. Islam adalah aturan, syariat, jalan hidup, tuntunan, undang-undang. Sekumpulan aturan yang berasal dari Allah SWT untuk mengatur manusia di bumi ini. Itu Islam. Orang mengaku menyerah kepada Islam, menyerah kepada Allah, atau berislam, dirinya orang Islam, orang yang menyerah kepada aturan Allah, tapi nggak mau ikut aturan Allah, gimana maksudnya? Jadi Islamnya itu dipertanyakan. Itu yang pertama, Islam, iman, pengakuan langsung diterima oleh Allah begitu saja. Kemudian prasangka baik yang tidak baik yang kedua, yaitu buta dengan Al-Quran, yakin masuk surga. Sekarang banyak orang yang tidak paham Quran. Jangankan paham Quran, membaca saja tidak bisa. Banyak anak-anak muda itu yang katanya agamanya Islam. Bahkan orang tua sekalipun. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang tua yang katanya agamanya Islam tapi tidak paham Quran.
buta dengan Al-Quran. Banyak yang tidak bisa baca Quran, lalu yakin masuk surga. Ini prasangka baik yang tidak baik. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, dulu di zaman Nabi SAW ada orang yang mengaku beriman, ya, tapi imannya itu langsung ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan, kamu jangan ngaku-ngaku beriman, iman belum masuk ke dalam hatimu. Itu dalam surat yang ke-49, surat Al-Hujurat, ayat 14. Coba kita lihat surat yang ke-7, Al-A'raf, ayat 179. Orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Dengan penguatan atau taukid yang sangat kuat, diawali dengan walaqad. Ayatnya diawali dengan kata-kata atau kalimat walaqad. Dan benar-benar sungguh, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan benar-benar sungguh kami akan isi penuh neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, diberi hati oleh Allah, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak digunakannya untuk memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka diberi mata, punya penglihatan diberi oleh Allah, tapi tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka juga diberi telinga pendengaran, diberi nikmat telinga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka Allah marah dalam ayat itu. Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih parah. Mereka itu lebih parah dari hewan. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih parah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang lalai. Ini orang-orang yang tidak mengkaji Al-Quran. Padahal mereka punya nikmat komponen akal. Diberi nikmat komponen akal. Matanya masih terang, masih sehat. Telinganya bisa mendengar. Pikirannya masih bisa berpikir, masih waras. Tapi mereka tidak gunakan nikmat itu. Mereka tidak syukuri nikmat Allah itu untuk mengkaji dan mendalami Al-Quran. Mereka diancam dengan neraka jahanam. Maka jangan kita ngaku-ngaku beriman langsung diterima oleh Allah. Jangan kita ngaku beriman, ngaku Islam langsung yakin masuk surga. Tidak. Tidak semua orang yang mengaku beriman, tidak semua orang yang mengaku Islam diakui oleh Allah. Tidak semua orang yang Islam, katanya Islam, mereka Islam. Kebanyakan orang yang ngaku Islam tidak tahu dengan Islam. Ada seorang anak bertanya ke ayahnya. Dia keluarganya memang sudah tergolong soleh. Mereka biasa sholat ke masjid. Mereka biasa anaknya diserahkan ngaji ke surau, ke TPQ, TKA, MDA. Anaknya bertanya kepada ayahnya, "Yah, kan kita agama Islam. Islam itu apa artinya?" Kebingungan ayahnya menjawab, "Nggak tahu apa arti Islam." Inilah kondisi kebanyakan umat Islam di negara kita saat sekarang ini. Sebenarnya bukan di negara kita saja, umumnya di seluruh dunia. Orang Islam, orang Muslim tidak tahu dengan apa itu Islam. Maka jangan mereka merasa yakin Islamnya mereka itu diterima oleh Allah, diakui oleh Allah. Islam itu menyerah, Islam itu tunduk patuh, Islam itu taat, menaati aturan. Kalau kita tidak tahu aturan Allah, tidak belajar Al-Quran, mana mungkin bisa kita taati Al-Quran? Aturan Allah itu, perintah dan larangan Allah itu adanya dalam Al-Quran. Kalau kita tidak kaji, mana mungkin bisa paham? Mana mungkin bisa tahu? Kalau kita tidak tahu aturan, mana mungkin bisa taat? Begitu logika berpikirnya. Maka dari itu sahabat Quran Smart di mana saja berada, saya sangat tegas di dalam hal ini, karena ini merupakan
penyakit yang sangat besar, yang sangat luas, yang umumnya rata-rata diderita orang Islam. Mungkin demikian saja dulu pembahasan kita tentang prasangka baik yang tidak baik. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu dan lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.